Berapa banyak laki-laki yang dulu tidak tersentuh dakwah. Kenapa? Karena yang ceramah Abdul Somad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang dengarnya ketakutan. Menjadi perempuan itu adalah nikmat. Yang mengatakan gitu bukan saya. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah viral dan terus diangkat sejumlah media. Fenomena unik sekaligus langka yang belakangan kembali menjadi perhatian publik. Seorang ustazah yang dikenal luas melalui suara, gaya tutur dan pesan-pesan dakwahnya, namun hampir tidak pernah menampilkan wajahnya di hadapan publik. Dialah Ustazah Halimah Al-Aidrus, sosok yang sering muncul di media sosial. Potongan ceramahnya beredar luas di media X, TikTok, dan Instagram hingga YouTube. Bukan hanya karena isi ceramahnya yang menyentuh, tetapi juga karena satu hal yang membuat banyak orang penasaran, siapa sebenarnya sosok di balik cadar tersebut. Di tengah dunia digital yang hampir semuanya berlomba menampilkan wajah dan kehidupan pribadi, Ustazah Halimah justru memilih jalan berbeda. Ia membiarkan pesan dakwahnya dikenal lebih dahulu, sementara wajah dan kehidupan pribadinya tetap berada dalam batas privasi yang ia jaga. Lantas siapa sebenarnya Ustazah Halimah Al-Aidrus? Mengapa dakwahnya begitu mudah diterima, terutama di kalangan muslimah? Hingga Ustadz Abdul Somad menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Yang pakai cadar silahkan dibuka. Saya khawatir di balik cadarnya berkumis. Sama yang kedua, biar kita bisa dapat sirrun nadrah, dapat sirnya saling memandang. Karena orang Islam itu punya berkah. Orang Islam punya berkah, terutamanya orang-orang soleh. Memandang dan dipandang oleh orang-orang soleh layak untuk membuat kita dapat rahmatnya Allah SWT. Inilah Ustazah Halimah Al-Aidrus yang dikenal sebagai pendakwah perempuan dengan gaya penyampaian yang lembut, tertata dan penuh sentuhan emosional. Ia dikenal sebagai pendiri dan penggerak Muhasabah Cinta Event yang mengemas kajian keislaman dengan pendekatan modern melalui seminar, multimedia, kisah hikmah dan puisi hingga lagu religi. Pendekatan tersebut membuat kajian agama terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang menyukai penyampaian agama dengan bahasa ringan dan menyentuh. Sejumlah sumber menyebut Ustazah Halimah Al-Aidrus lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 2 April 1979. Perjalanan pendidikannya berlangsung di sejumlah pesantren seperti Darul Ughah, Wadah Awiyah Pasuruan, atau Hidiyah Tegal, Al-Anwar Rembang, hingga Darul Jahra Tarim Hadramaut, Yaman. Pengalaman belajar tersebut kemudian menjadi salah satu pondasi perjalanan dakwahnya. Bahkan setelah kembali dari Yaman, aktivitas dakwahnya berkembang melalui berbagai majelis taklim dan kegiatan keilmuan di Indonesia maupun sejumlah negara lain. Jadi, popularitas Ustazah Halimah hari ini tidak muncul secara tiba-tiba hanya karena media sosial. Ada perjalanan panjang di belakangnya yang bukan sekedar viral. Rekam jejaknya menunjukkan perjalanan dakwah yang dikenal aktif, mengajar dan berdakwah di berbagai majelis, serta pernah hadir dalam kegiatan dakwah di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, Mesir, dan Oman.
Yang menarik, di era ketika popularitas sering dibangun melalui visual, Ustazah Halimah justru membangun daya tarik melalui suara, cerita, gagasan, dan cara penyampaian pesan. Tema yang dibawakannya banyak berkaitan dengan cinta, akhlak, keluarga, spiritualitas, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan perempuan-perempuan salehah dalam Islam. Dakwah Ustazah Halimah juga tidak berhenti di mimbar. Ia dikenal sebagai penulis sejumlah buku, di antaranya Bidadari Bumi, Tutur Hati, Pilar Cahaya, Muhasabah Cinta, Assalamualaikum Tarim, serta beberapa karya lainnya. Inilah salah satu kekuatan literasi dalam dakwah. Popularitas mungkin datang dan pergi, tetapi sebuah gagasan yang dituangkan dalam tulisan dapat bertahan jauh lebih lama. Inilah bagian yang paling sering membuat publik penasaran. Ustazah Halimah dikenal sangat menjaga privasi dan tidak menampilkan wajahnya secara terbuka dalam konten dakwah yang beredar luas. Ia juga meminta agar kegiatan kajiannya tidak dipoto atau direkam secara sembarangan. Pilihan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga privasi, adab, dan prinsip yang ia yakini dalam menjalankan dakwah. Tentang nasab dan latar belakang nama Al-Idrus merupakan salah satu marga yang dikenal dalam komunitas keturunan Hadrami di Indonesia. Sejumlah sumber yang membahas profil Ustazah Halimah menyebutkan bahwa nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Alawiyin. Perempuan berdakwah dengan suaranya bisa. Berapa banyak laki-laki yang dulu tidak tersentuh dakwah. Kenapa? Karena yang ceramah Abdul Somad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang dengarnya ketakutan. Tapi begitu berdakwah perempuan dengan suaranya, orang Korea, ada videonya kan, orang Korea senang selawat. Orang Korea jadi senang selawat, orang Israel jadi senang selawat. Gara-gara apa? Gara-gara suara yang lembut. Jadi kalau dikatakan kami ini perempuan Pak Ustadz, kami bisa apa? Sumur, kasur, kubur. Engkau bisa berdakwah saudaraku. Tapi katanya suara perempuan aurat, suara perempuan itu nggak boleh. Suara yang nggak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah, sehingga menyebabkan laki-laki yang ada penyakit jadi error. Itu yang nggak boleh. Makanya suara perempuan jangan mendesah-desah, merayu-rayu, jelas-jelas aja. Tapi kalau diisi dengan sholawat, diisi dengan nasyid, diisi dengan marawis, diisi dengan barzanji, diba, adhiyaul lami, maka perempuan amat sangat bisa berdakwah. Maka jangan katakan kami perempuan tidak bisa berdakwah. Tapi ada dosen perempuan namanya Dr. Faridah Zamru. Kami di lokal 20 orang. Kami belajar hadis dengan beliau, belajar sirah dengan beliau. Orangnya baik, bersahaja, sopan, jilbabnya panjang, menyentuh hati kami murid-muridnya. Tidak ada larangan. Karena istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga mengajar. Maka menjadi perempuan itu anugerah, menjadi perempuan itu adalah nikmat. Yang mengatakan gitu bukan saya. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah.
Kisah Ustazah Halimah memberikan gambaran menarik tentang perubahan wajah dakwah di era digital, karena terkadang yang jauh lebih penting adalah ilmu yang ia sampaikan, akhlak yang ia contohkan, dan perubahan baik yang muncul setelah kita mendengarkannya. Sebab dakwah yang baik bukan hanya membuat seseorang kagum kepada pendakwahnya, tetapi membuat seseorang ingin menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.